Bagi saya cukup besar. Waktu itu saya minta 250 juta, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Saya bayar 50% dulu ya. Gitu. Ya udah, berangkatlah kami. Tiba-tiba bukan ke pengadilan. Ternyata kompleks seperti Mas Budiman yang kompleks jaksa. Kemudian dia coba lagi, saya dikasih ya, saya bilang sama dia, ini teman saya advokat, saya tendang kamu kalau kamu berani masih ngomong seperti itu. Saya bilang. Pak Presiden kita kan betul-betul sangat keras dia soal korupsi ini. Baik waktu dia pidato, ketika dia sambutan pidato sebagai presiden pertama, kemudian juga ketika menteri-menterinya diundang ke Magelang, salah satu yang dia soroti ini juga soal korupsi ini. Dan menurut saya mega korupsi yang paling menurut saya serius itu adalah di aparat penegak hukum. Ini nggak boleh lagi setengah-setengah. Jaksa Agung dengan segala aparat dia harus tuntas. Kemudian membongkar ini bagaimana modus kemudian kejahatan atau uang ini berada. Kalau tidak itu akan kemudian Jaksa Agung seperti tampil untuk promosi atau kampanye kemudian menjadi lembaga hukum menandingi katakanlah penegak hukum dalam konteks ini KPK dan kepolisian, dan itu berbahaya menurut saya. Iya dulu emang 3 tapi tidak masuk ke gerbang tol. teman gua. Iya, makanya tadi cerita. Oke, jumpa lagi di Back to BDM untuk omon-omon politik dan hukum. Bukan untuk menyesatkan, tapi justru untuk memberikan pencerahan pada Anda semua. Semoga narasumber-narasumber pilihan kali ini juga memberikan pencerahan pada Anda. Saya akan bicara soal dunia jungkir balik dunia hukum di Indonesia. Ya, yang terakhir ada kasus mafia peradilan yang melibatkan bekas petinggi Mahkamah Agung. Luar biasa. Ada juga kasus judi online yang sudah pernah diinvestigasi Harian Kompas tahun lalu baru terungkap sekarang. Itulah saya akan bicarakan dengan seorang advokat. Ini advokat bagi saya agak nyeleneh ya, karena advokat ini termasuk advokat ya aktivis anti korupsi. Saya nggak tahu apakah dia pernah nyogok atau pernah disogok. Nah itu akan saya ajak. Selamat Gian, Bang. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas Budiman. Anda ini udah makan asam garam di dunia advokat ya. Ya, lumayan lah. Dengar nama Zarof Rikan yang di rumahnya ditemukan uang 1 triliun dan emas 51 kilogram. Apa yang terbersit dari pikiranmu? Susah jawabnya, mikir dulu ya. Susah jawabnya Mas Budiman. Saya malah berpikir apa yang saya kadang-kadang ketika saya ke pengadilan saya berkata begini. Padahal sebenarnya mulai tahun 97 saya sudah praktek. Mampu nggak saya masih bertahan dalam profesi ini gitu loh. Jadi saya berprofesi itu. Jadi saya sebenarnya jalanin 25 tahun, tapi setiap hari saya bertanya, saya mampu nggak bertahan? Padahal saya harus jalani gitu loh. Jadi peristiwa ini bagi saya sebenarnya tidak terlalu mengguncangkan. Cuman yang sangat mengusik hati kita, bagaimana hakim peristiwa pidana atau kehilangan nyawa, katakanlah warganya, kalau kita dalam konteks berbangsa kan disebut saudara sebangsa gitu loh, masih mampu dia mendapatkan keuangan. Saya kebayang, andaikan kasus ini bukan lagi pembunuhan, barangkali uang ditemukan 1 triliun itu, jadi bisa saya pahami. 1 miliar katakan bagi dia, atau kalau kita lihat uang yang ditemukan ketika kaya itu kan 3,5 miliar yang telah disalurkan. Untuk Mahkamah Agung kan katanya diposkan 5 miliar. Artinya setidaknya 8,5 miliar yang sudah disiapkan. Mas Budiman, andaikan itu kasus perdata.
pertanyaannya pasti karena ini pengadilan yang hitam. Pasti kan pasti banyak dikorbankan dengan peristiwa itu. Soalnya kadang-kadang kita bilang begini dalam praktek pengadilan yang sering kita dengar. Jadi dia bermain, katakanlah dia merampok salah satu properti orang atau tanah orang katakanlah. Sering praktek-praktek seperti itu terjadi. Tapi mereka mengatakan nanti kita cuci di Mahkamah Agung. Kita cuci di Mahkamah. Kita dicuci Mahkamah Agung. Artinya biarin aja. Kalah. Tetapi kelak di Mahkamah Agung akan kita mainkan. Jadi itu kemudian terjawab dengan peristiwa apa yang terjadi di rumahnya saudara ZR. Itu kemudian bukan lagi mengedisikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya hanya berpikir begini Mas Budiman. Pertanyaan fundamentalnya apakah Djarop yang main sendiri? Bagaimana jaringannya Nur Hadi yang sebelumnya? Tentu dia katakanlah kalaupun dia tidak berbeda pasti ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Bagaimana sekretaris Mahkamah Agung yang juga kemudian juga ketangkap gitu loh. Nah, begitulah mengerikannya wajah peradilan kita saat ini Mas Budiman. Mas Budiman dalam tajuk rencananya, dalam artikelnya selalu berteriak tentang anti korupsi. Ya, ketika detik ini kita berbicara, Mas Budiman telah secara formal meninggalkan panggung sebagai seorang pimpinan jurnalis. Tapi kita masih berbicara soal itu. Itu yang saya kadang-kadang Mas Budiman, Tuhan, apakah saya sanggup gitu loh. Tapi puji Tuhan, Mas Budiman masih menghadirkan saya, masih declare, sekalipun disebut pengacara nyentrik, tapi saya kira datang sebagai seorang advokat. Belum saya tapakur bersembunyi kemudian dari gelanggang tersebut. Oke. Tapi gini, Bang Saud bisa nggak sih cerita itu permainan tadi kan diputihkan di Mahkamah Agung. Itu gimana sih permainan perkaranya itu? Mas Budiman terus terang, saya disclaimer, saya tidak pernah suap menyuap itu loh. Kemewahan saya paling mendengarkan kata-kata teman-teman saya. Oh, itu gimana? Cerita permainan. Jadi mereka biasanya begini, ya persis seperti yang terjadi dengan kasus Ronald Tanur. Jadi mereka kemudian dari awal itu telah men-setting siapa yang menjadi majelis hakimnya. Ya toh, bahkan dari awal itu telah mereka menentukan ini majelis hakimnya yang sesungguhnya kadang-kadang mereka cuma proform aja. Bahkan kadang-kadang putusan yang mereka buat itu telah dikonsep kemudian diberikan kepada majelis hakimnya. Jadi praktek-praktek seperti itu terjadi sampai dengan seperti ini dan itu juga terjadi sebelum-sebelumnya. Begitulah praktek-praktek yang kita dengar Mas Budiman kembali. Saya pikir apakah ini memenuhi kriteria jurnalis? Paling tidak sebagai saksi, saya hanya saksi mengatakan apa kata kawan-kawan saya gitu yang sering terjadi. Oke. Sekarang 1 triliun 51 kilogram. Kalau dalam bayangan Bang Saud gitu, itu uang yang dikumpulkan, uang siapa sih kalau menurut bayangan Anda? Kalau saya bayangkan, ya terlepas mungkin ada kontroversi ya. Kalau saya sih mengatakan bisa saya pahami itu adalah uang beliau. Katakanlah kalau soal pidana mereka, katakanlah soal dari kematian nyawa, mereka masih bermain miliar misalnya. Kadang-kadang dalam konteks katakanlah kasus-kasus bisnis, kasus-kasus berdata, mereka bukan segan-segan ngomong persentase Mas Budiman. Kasus-kasus di Mahkamah Agung kan ada juga kasus soal triliunan. Tidak kita selalu bicara soal berapa ratus miliar. Andai kan kasus itu katakanlah bicara soal saham, perebutan saham, praktek-praktek yang misalnya investigasi perebutan saham, misalnya saham-saham batubara yang pernah katakanlah berkaitan kepada Prof. Edi Horits yang diliput Kompas misalnya. Ya sengketa yang kita dengar itu kan rebutan keuntungan triliunan dari keuntungan kasus tersebut. Nah, jadi bukan tidak mungkin kalau saya mengatakan kalau dia klaim itu 10 tahun, saya nggak percaya itu 10 tahun. Nggak percaya? Nggak percaya. Itu saya kira pasti karena beliau kalau kita lihat bahwa telah kuliah selesai sampai kerja di Mahkamah Agung tahun 89. Karena mungkin budaya di Mahkamah Agung
sedemikian praktek itu telah terjadi seperti dibilang Pak Arianto kemarin waktu kami di salah satu media mengatakan selama saya 50 tahun jadi polisi juga praktek-praktek ini udah terjadi katanya. Artinya apa? Apa yang terjadi di kepolisian, saya kira kepolisian itu bukan satu negara tersendiri dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dari aspek sosiologis itu juga mencerminkan apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Artinya 10 tahun yang dibilang itu adalah spontan aja itu. Tapi barangkali selama dia kerja di Mahkamah Agung, tentu dengan level-level dia, mungkin dia sebagai staf, kemudian melakukan peran staf. Tapi bayangkan sebagai ketua Litbang, yang saya tahu Litbang Kompas itu, saya masih ingat terakhir itu Bestian Nenggolan dengan survei-survei Mas Budiman dan kawan-kawan. Itu kan orang-orang yang cerdas, kemudian yang pilihan, yang senang ilmu pengetahuan, itulah nature-nya orang kemudian kepala Litbang. Nah, coba dia terakhir adalah ketua Litbang. Nah, sekarang kalau itu perkara, apakah ngurus-ngurus promosi jabatan di internal Mahkamah Agung misalnya, apakah kemudian tidak diduitkan? Jadi kalau saya melihat bukan semata-mata mengurusin perkara eksternal yang datang atau terdaftar di Mahkamah Agung, barangkali praktek-praktek suap menyuap, apakah itu promosi, barangkali juga itu terjadi gitu loh Mas Budiman. Sehingga kalau saya ditanya, itu uang beliau hasil daripada apakah maklar perkara atau maklar mengurus katakanlah promosi-promosi di Mahkamah Agung. Oke. Kalau itu katakanlah uang dia gitu. Apa yang harus dilakukan oleh kejaksaan? Apakah kejaksaan bisa mengungkap ya asal uang itu dari mana? Termasuk uang itu lari kemana sebenarnya? Saya kira kan dengan kasus ini kan Jaksa Agung mungkin sudah itu kan tanpa mengecilkan cerita kerja Jaksa Agung. Saya kira mereka yang pasti kasus ini kan sudah terbukti. Ya. Nah, pasti sama dengan waktu mereka melakukan upaya penangkapan kepada hakim ini, mereka juga kan melihat jejak digital daripada hakim ini. Nah, saya kira tanpa harus kita mengajari ikan berenang, Jaksa Agung atau orang jaksa jago-jago ini juga kan bisa men-tracing. Ya toh, dengan siapa aja kemudian dia melakukan komunikasi, persis bagaimana Jaksa Agung bisa memantau dia kemudian di Bali. Pasti itu ada jejak digitalnya. Nah, makanya kita minta persis ini kepada Jaksa Agung. Ini nggak boleh dia harus demi keadilan, demi wibawa penegakan hukum dan juga Jaksa Agung jangan juga kemudian dituduh mereka penegakan hukum yang serampangan. Mereka ini harus bisa membuktikan karena apa? Terlepas Jarod Ricard mengatakan itu 10 tahun yang lalu. Artinya mereka sudah declare bahwa ini adalah uang daripada suap menyuap. Jadi tidak lagi permisif kepada Jaksa Agung untuk mengusut tuntas. Baru kemudian saya kira kan kalau sudah ada asal pidananya, kemudian masuk money laundering. Ya kan saya kira sudah ada bukti dengan men-tracing jejak digitalnya. Saya kira ini katakanlah HPD hilang Mas Budiman. Kembali saya tidak katakanlah jagonya di IT. Tapi itu kan bisa diikuti jejak digital daripada beliau. Itu menurut saya. Itu uang yang masuk ke Jarod Ricard. Yes. Tapi kan bisa dilacak juga uang itu lari ke siapa kan? Yes. Nah makanya, apakah kita memberikan kepercayaan pada Jaksa Agung untuk melacak uang itu lari ke hakim-hakim, ke siapa yang menerima? Yang masuk dan kemudian uang itu larinya kemana? Ya, kalau menurut saya untuk kali ini karena ini kasus besar menurut saya, jadi tentukan otomatis kan jaksa katakanlah yang lead sekarang ini Jaksa Agung. Kemudian melibatkan PPATK. Dan bukan tidak salah kemudian mitra mereka KPK sebagai supervisors kemudian meminta kemudian kehadiran daripada KPK juga untuk ikut berpartisipasi untuk mengungkapkan. Yang selama ini kita lihat lebih menonjol kompetisinya padahal makna undang-undang tetap dibilang revisi undang-undang KPK, tetap pasal yang menempatkan KPK sebagai supervisors. Bahkan mereka masih bisa diizinkan untuk mengambil perkara. Juga untuk secara proaktif ikut untuk mengambil bagian bagaimana mengungkapkan peristiwa. Karena Pak Presiden kita kan betul-betul sangat keras dia soal korupsi ini. Baik waktu dia pidato ketika dia sambutan
pidato sebagai presiden pertama, kemudian juga ketika menteri-menterinya diundang ke Magelang, salah satu yang dia soroti ini juga soal korupsi ini. Dan menurut saya mega korupsi yang paling menurut saya serius itu adalah dia para penegak hukum. Saya masih ada harapan kalau penegak hukum kita katakanlah benar, bisnis katakanlah rusak, masih ada harapan untuk hukum itu bisa berjalan dengan baik. Gitu loh Mas Budiman. Oke. Jadi kalau nanti ketahuan uang itu masuk dari siapa dan kemudian uang dari Zarok ini mengalir ke hakim-hakim yang lain. Yes. Bagaimana dengan hakim-hakim yang lain? Apa enggak itu kalau memang larinya ke Mahkamah Agung, apa enggak runtuh itu Mahkamah Agung? Saya memang waktu itu Mas Budiman pernah mengusulkan supaya semua hakim agung itu katakanlah diganti gitu ya. Yang sebagian orang terlalu dibilang dramatis. Itu hitungan saya begini sebenarnya. Kalau kita lihat kalkulasi kan hakim agung itu sekitar 36. Saya bilang sama Bang Gayus, Bang, kalau abang mengklaim misalnya masih ada hakim agung, kita harus hargai. Dia tetap diberikan kesempatan untuk kemudian melamar kembali. Tetapi kalau kemudian tentu mungkin ini apakah dengan hukum yang luar biasa. Nah, tentu saya kira itu bisa dilakukan. Tapi dalam konteks pidana seperti ini, saya kira kapan tembusnya, di mana lokusnya, kemudian ini di tracing aja kemana uang itu lari, siapa aja menerima, dan saya kira Jaksa Agung kemudian juga tidak lagi kemudian setengah-setengah untuk membongkar ini secara tuntas gitu loh Mas Budiman. Dalam teori itu ada yang disebut semacam paranoid solidarity. Ya. Jadi sebuah situasi, silakan. Ya. Situasi di mana orang-orang yang terlibat itu saling melindungi. Yes. Saling menutup lah. Ya. Karena ini kan sudah begitu lama. Nah, apakah kalau betul teori terjadi pada permainan perkara di kasusnya Zarok Richard, apakah tidak sebaiknya memang ada tim yang lebih kuat yang membujuk Zarok gitu? Bahkan Zarok mengatakan, oke, saya jadi whistleblower, saya menjadi orang yang mengaku keliru, tapi saya akan mengungkap semuanya. Dari siapa uang itu dan kemana uang itu. Itu menurut saya ideal. Kita betul melalui katakanlah diskusi kita ini, kita mendorong sahabat kita JR ini, Zarok Richard ini, dia tampil sesungguhnya untuk katakanlah membongkar kegelapan saat ini. Sebab begini, maksud saya itu bisa terjadi. Saya tidak tahu kan terakhir dia menjadi produser film Sang Pengadil. Ya, luar biasa. Yang kita lihat kan agak kontroversial, agak berbalik dengan kondisi yang sekarang. Jangan-jangan menurut saya Mas Budiman dikontemplasi dia sebagai individu dalam usia katakanlah saya beliau barangkali kemudian terjadi relung-relung katakanlah mengusik dalam dirinya tentang perjalanan hidup dia sebagai seorang pribadi. Mengapa tiba-tiba dia terpanggil untuk membangun tentang martabat seorang hakim? Artinya kalau itu instrumennya adalah pengadilan, sama. Itu produk budaya. Sama, kita bicara di pengadilan juga produk budaya. Kenapa tidak holistik aja sekalian? Bagaimana spirit yang mau membangun sang pengadil, membangun hakim yang idealis, dan dia juga tampil di sana dia sebagai hakim. Ya dalam film itu Mas, dia adalah sebagai hakim. Nah, ini dalam hakim yang hidup, kemudian dia terbuka. Saya bayangkan dia akan tampil, dia bisa dipahami publik, tapi akan menyelamatkan bukan saja Mahkamah Agung, tapi menyelamatkan sendi-sendi kita sebagai negara hukum, dan juga membangun harapan seperti pesan daripada beliau di film tersebut untuk Mahkamah Agung, atau menginginkan merindukan orang supaya tampil sebagai seorang hakim. Dan ada itu di beliau karena memang dia memerankan dalam film tersebut dia sebagai hakim. Artinya apa? Dia harus mengakui salah dan kemudian bertobat dan membuka kemana uang itu mengalir. Yes. Ya. Dan saya juga Mas Budiman dalam kondisi sekarang, kalau mereka katakanlah solidaritas deskop, menurut saya kondisi sekarang Mas Budiman, mereka itu akan bunuh diri. Ini di mana kita sekarang semua presiden, saya sih berharap, saya dengar ya dari beberapa misalnya Pak Narto ini Mas Budiman, saya nggak tahu Mas Budiman lebih tahu. Ketua Mahkamah Agung yang sekarang. Saya dengar dia relatif baik dari beberapa, tapi belum saya dengar dengan Mas Budiman.
tentu dia kan beberapa waktu yang lalu saya dengar dia sudah terpilih dengan ketua Mahkamah Agung yang digantikan. Cuman dia bilang Anda kan masih muda gitu loh. Nah, saya pikir saatnya di mana presiden telah punya komitmen yang kuat untuk bersih-bersih, kemudian dia garda terakhir, benteng terakhir pengadilan, kemudian juga komitmen, dan kemudian ikut membantu, bahkan membujuk untuk saudara Jarod Ricard supaya terbuka. Saya kira publik juga, masyarakat Indonesia juga akan mengapresiasi beliau kalau beliau mau terbuka untuk katakanlah secara komprehensif, tidak sekedar ini 10 tahun uang ini, tetapi terbuka kepada siapa. Tetapi kalau kita harapkan misalnya hakim, ya kita ingatkan juga Pak Narto, Anda lebih jahat kalau sampai Anda juga ikut-ikutan misalnya menutup-nutupi. Ya bila perlu menurut kita, kalau memang Anda bagian dari itu, kalau Pak Presiden mengatakan kemarin, saya sudah bilang kepada menteri-menteri supaya Anda menjaga. Kalau tidak caw, ya saya juga berhak mengatakan saya bagian daripada Mahkamah Agung. Kalau emang seperti itu, mendingan Pak Narto juga give up. Saya tidak sanggup. Nah, yang dibutuhkan kondisi darurat ini adalah sama dengan Pak Presiden bilang, tidak ikut saya out. Saya juga ngomong sama teman-teman saya advokat. Saya bilang teman-teman advokat yang juga aktif selama ini, bahwa dia disumpah sebagai seorang advokat sama dengan Mas Budiman sebagai profesi ini karena ada kode etik. Disitulah kemewahan kita dibandingkan karyawan yang lain. Kita disumpah demi Allah, demi Tuhan. Artinya ketika kita tidak menjalankan ini bukan sekedar hukum kita kemudian korbankan, tapi Tuhan yang percaya itu kita gadaikan juga. Nah, itu sebabnya saya bilang kalau kawan-kawan ada advokat kemudian melakukan ini, mundur. Itu menurut saya fair. Oke, Gitu. jadi kira-kira konstruksinya gitu, Zarov mendingan dia mengakui salah, bertobat, Ya. dan kemudian membuka dari mana uang itu datang Ya. dan kemana saja uang itu mengalir. Ya. Pengakuan itu bisa disampaikan kepada Presiden, Ya. bisa juga disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung. Ya. Dan selanjutnya penindakan dan pembersihan di Mahkamah Agung itu dikerjakan. Tentu instrumennya itu harus melalui Jaksa Agung karena mereka menyidik. Tentu ini nanti akan holistik. Tentu ini mungkin tetap akan berproses di pengadilan. Cuman dia justice kolaborator. Dia menjadi justice collaborator. Justice kolaborator. Ya, karena Agak ambigu ya, karena dia pelaku ya. dia pelaku. Pelaku tapi dia membongkar kejahatan yang lebih besar. Ya, itulah undang-undang Bisa kita. melawan publik. Kan undang-undang kita kemudian memberikan perlindungan kepada beliau. Ya toh. Namun itu yang saya bilang itu sangat ideal. Itu sangat ideal. ideal. Tetapi Jaksa Agung tidak boleh bermain. Dia mengaku apa tidak, ini nggak boleh lagi setengah-setengah. Jaksa Agung dengan segala aparat, dia harus tuntas. Kemudian membongkar ini, bagaimana modus, kemudian kejahatan atau uang ini berada. Kalau tidak, itu akan kemudian Jaksa Agung seperti tampil untuk promosi atau kampanye, kemudian menjadi lembaga hukum menandingi katakanlah penegak hukum dalam konteks ini KPK dan kepolisian, dan itu berbahaya menurut saya. Ya kan. Mungkin nggak sih sebenarnya Zarov kan mengambil langkah yang memang agak di luar hukum ya. Kemudian dia, karena selama ini informasi kan hanya satu sisi aja dari Yes. Ya. Zarov tidak pernah berbicara apa-apa, pengacaranya pun tidak pernah berbicara apa-apa, Yes. sehingga kita menunggu saja gitu. Ya. Dan kalau memang tidak ada sebuah langkah yang di luar ekstra legal atau meta legal, Yes. ya mafia peradilan dari dulu ada sampai Betul. sekarang dan mungkin akan ada lagi gitu. Nah, makanya hati-hati saya bilang ketika Jaksa Agung kemudian mendeklar uangnya itu 10 tahun yang lalu, kalau itu bukan dari pengakuan Jarod Ricard, ini pembohongan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Dan itu menyangkut biar bagaimanapun Mas Budiman, di setiap warga negara, karena kita sudah meratifikasi soal hak asasi Universal Declaration of Human Rights, sebagai seorang warga negara, apakah dia tersangka atau tidak, dia punya hak asasi harus dilindungi juga. Dan itu sebabnya saya bilang ini bukan main-main pernyataan daripada teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung melalui nggak tanggung-tanggung melalui Kapuspen, ya, bahwa mereka harus buktikan bahwa itu bukan klaim, tetapi itu awal daripada pemeriksaan yang dilakukan kepada saudara Jarod Ricard.
Kadang yang terjadi Bang Saur kalau kita lihat misalnya dalam kasus mafia peradilan yang lain, Joko Chandra Yes. yang melibatkan juga kepolisian, yang Yes. melibatkan juga jaksa, Ya. yang melibatkan juga Mahkamah. advokat. Tapi yang terjadi kan polisi diperiksa oleh polisi, Ya. jaksa diperiksa oleh jaksa, pinangki diperiksa oleh jaksa sendiri. Betul. Lalu action plan Yes. itu skenario pembebasan Joko Chandra yang Yes. melibatkan banyak nama-nama besar hilang kemudian hilang. Betul. Semacam ada penegakan hukum terpimpin gitu. Mana yang diteruskan, mana yang tidak diteruskan. Mas Budiman 10 tahun yang lalu inilah hasil daripada yang Mas Budiman lakukan tuh. Kita dibilang bonus demografi tahun 2045. Saya berbicara beberapa dengan profesor. Kalau ini kita nggak selesaikan, kita bisa bukan tidak mungkin kepada negara gagal. Saya agak sedih juga. Kemarin itu kita dengar. Karena hukum. Loh karena hukum. Misalnya Mas Budiman agak sedih juga. Saya mungkin nggak tahu mengetuk barang. Misalnya begini. Salah satu misi daripada presiden ke Cina. Salah satu dia minta untuk makan bergizi. Coba bayangkan dalam konteks sekarang ini. Isu kita itu masih butuh bantuan negeri untuk kita makan. Pertanyaannya adalah apakah memang uang kita tidak ada? Apakah kekayaan alam kita tidak ada? Tapi karena negara kemudian dikelola dengan tidak benar, kemudian uang banyak, kemudian dirampok atau dikorupsi, kalau menurut katakanlah BPKP, kemudian disetir juga oleh Presiden, 30% bocor, kemudian anggaran negara. Sebenarnya malu kita kemudian Presiden harus minta bantuan dari Cina atau negara lain untuk kita program beliau tentang makan yang bergizi, yang dibilang makan gratis tersebut. Menurut Mas Budiman, kalau ini masih cara kita, katakanlah korps, advokat, karena mereka advokat, maju tak gentar membela korps, kemudian jaksa atau hakim, mereka itu atau kami ini akan membunuh diri dan kamilah kemudian yang tampil untuk merusak sendi-sendi daripada negara ini. Coba investor sekarang, Ibu takut datang kepada kita sekarang. Sekarang kadang-kadang anak saya kemarin cerita, dia habis dari gym. Kadang-kadang orang bayar parkir 2.000 aja. Beda sekali katanya sekarang ini. Begitulah situasi terpuruknya keadaan ekonomi kita. Apakah Indonesia, katakanlah dunia memang dalam kondisi seperti itu? Saya kira bukan. Tetapi karena memang kondisi hukum kita nggak bisa dipercaya, investor juga mikir Mas Budiman untuk kemudian menanamkan uangnya untuk di Indonesia. Nah oleh karena itu saya kira, pertanyaan Mas Budiman untuk Solidaritas the Corps, saya kira itu adalah bunuh diri kalau kita mau korps sebagai katakanlah korps kita. Saya masih ingat waktu kita hadir dalam haulnya Cak Nur, kemudian Yudi bilang, sekarang ini kan makna terah katakanlah orang-orang hebat itu karena anak si ini gitu loh kan. Tetapi bisa nggak kalau kita bicara warga negara eksklusif karena dia jujur, karena dia disiplin, karena kemudian dia bertanggung jawab. Nah, karakter-karakter itu yang saya kira harus kita ingatkan semua kalau kita mau selamat tentang Indonesia 100 tahun ke depan. Jadi fail state, negara gagal itu karena hukum yang amburadul. Karena amburadul. Sekarang siapa dengan kondisi begini? Makanya kemarin itu sampai Prabowo berkali-kali bilang kalau ada koruptor ke antariksa akan saya kejar. Mungkin dalam relung atau perenungan beliau dia sadar ternyata bahwa masalah utama kita soal korupsi ini. Nah kalau kita juga masih bermain-main, kemudian masih ada. Karena itu satu korps, menurut saya kalau mereka bicara korps sama dengan saya bilang kalau mereka katakanlah warisan yang terah biru. Ada, kalau kami misalnya sebagai advokat ada fungsi tujuannya. Menegakkan keadilan, kemudian kebenaran, hukum, dan hak asasi manusia. Nggak ada dibilang supaya kami membela korps kami sebagai advokat, betul solidaritas. Solidaritas karena apa? Bukan membenarkan perbuatan yang curang, perbuatan yang salah, tetapi ketika dia punya niat baik menjalankan profesi, kemudian melakukan kriminalisasi, solidaritas itulah makna bicara soal korps. Bukan semua tindakannya
apakah kemudian tindakannya menggemplang atau merampok korupsi, bukan itu saya kira bicara korupsi. Pak Prabowo kan juga pernah bercerita atau berwacana soal fail state, soal negara gagal based on dari novelnya Ghost Fleet, Ya. yang mengatakan bahwa mungkin saja terjadi kegagalan sebuah negara. Dan ketika kemudian kasusnya Zahro Fikar tidak ditangani dengan cukup baik, potensi Indonesia menjadi negara gagal sangat terbuka sebenarnya. Menurut Anda? Iya Mas. Saya bilang kalau sekarang gini loh Mas Budiman. Saya kemarin mengatakan kalau hakim, saya bilang, dalam ira-ira demi ketuhanan yang Maha Esa, kalau hakim yang sekarang kita kemudian panggil dia wakil Tuhan, Mas Budiman. Kalau hakim, Mas Budiman sebagai wartawan sehebat apapun, dia sebagai pemret, wartawan yang sangat terkenal paling hebat, Mas Budiman, Bung Budiman, Pak Budiman. Tidak ada sebutan yang mulia, yang pantas. Atau mungkin Mas Budiman nggak dapat itu, sekalipun dari segi karirnya sedemikian rupa, mau bersahabat dengan siapapun bisa. Kalau itu telah juga kemudian tidak lagi punya nurani. Pertanyaan kita makna gagal, menurut saya kita sudah gagal sebagai negara hukum. Nah ini yang saya bilang, kalau nggak kita serius, kita nggak menunggu besok lagi, udah gagal Mas Budiman. Karena bukan hanya itu terjadi di PN Surabaya, ternyata itu juga link kepada Mahkamah Agungnya. Maksud saya kalau peradilan sendiri terakhir, di mana ketika warga negara bersengketa, ketika warga negara merasa tidak adil, dia tidak pantas dibawa ke pastor, dia tidak dibawa ke kiai. Tapi satu-satu instrumen yang kita miliki adalah ke pengadilan. Pengadilan kita udah gagal. Apakah kita sudah nggak lagi disebut? Kalau saya paling tidak, kita sudah gagal sebagai negara. Karena peristiwa ini tidak terjadi. Ada beberapa hakim agung sebelumnya, ada sekretaris Mahkamah Agung. Sekretaris Mahkamah Agung adalah manajer daripada satu Mahkamah Agung. Dia yang mengurusi dari A sampai Z. Kemudian tidak lagi punya nurani. Terus kemudian kita bilang ini masih normal. Kenapa kita tidak malu-malu mengatakan kita sudah negara gagal? Paling tidak bagi saya sudah. Bukan negara. Orang udah diteriaki para jurnalis, kok apa yang terjadi Ronald Tanur itu sebelum peristiwanya sudah diteriakin. Tapi ternyata tetap kemudian melakukan penyimpangan. Saya tidak mendramatisir, tapi saya lebih jujur supaya kita, karena apa? Ada harapan kita Presiden Prabowo jangan sekedar omon-omon, karena ini lebih berbahaya. Saya kira orang takut sekarang kemudian melakukan ini. Yang saya bilang sekarang, kelas menengah kita kemudian 25 juta sekian, kemudian masuk kepada kerentan warga miskin. Inilah potret kita dalam 5 tahun terakhir ini, Mas Budiman. Yes, Mas. Advokat kan punya organisasi, Ya. tapi juga tidak ada penindakan terhadap advokat yang nakal oleh organisasi advokat sebetulnya. Inilah saya kemarin diminta untuk salah satu narasumber dalam organisasi kami di advokat. Saya bilang begini, saya punya impian dan keyakinan begini, kalau organisasi advokat ini benar, saya bayangkan peradilan kita bisa benar. Terus ada yang bilang, Bung Saur itu terlalu lebay. Analisis saya paling tidak kan harus membuktikan analisis saya dan jawaban saya. Katakanlah kita bicara sekarang ini soal apa yang terjadi di peradilan. Kasus Lisa. Kita lihat yang aktif kan dia ketemu dengan keluarganya di rumah dari ibunya Ronald. Ya. Pertanyaannya, sebelum terjadi suap menyuap, siapa yang bermain pertama? Kita harus jujur lah. Berarti yang aktif itu adalah lawyer. Lawyer. Lawyer dong maksudnya. Ini kita harus. Karena kita lihat dari bukti-bukti yang diberikan oleh jaksa, kemudian waktu kronologis itu. Kemudian dia juga mengkontak JR. Mas Budiman, saya pernah menangani satu kasus diajak teman saya. Ada salah satu pembobolan bank. Nah mungkin karena udah tiba-tiba dia menangani pembobolnya sama kepala cabang. Ketemulah kami di salah satu tempat. Nah tapi saya bilang begini. Saya profesional ya. Maksud saya seperti tukang becak saya analihkan. Pak becak itu udah janji sekian untuk narik ke sana, udah berhenti di sana. Tidak lebih dari itu saya bilang. Saya pikir mungkin bagi dia itu satu yang klise gitu loh. Nah satu pagi saya sampai di bandara, nggak terbiasa teman saya ini pakai colak gitu loh. Dia dengan enteng aja. Dia bilang, Bang, tolong kasih ini nanti sama jaksa katanya. Saya bilang begini. Waktu itu belum ada bro. Sobat saya bilang, ini yang saya khawatirkan dari awal.
Saya masih ingat waktu itu saya naik dari tempat saya Kemang Pratama naik Damri, saya ingat 35.000. Kalau Anda bersedia, saya bilang, saya naik Damri, ya Anda bayar saya 35.000, saya akan pulang, saya bilang. Dia agak kaget. Terus saya bilang waktu fee itu, oh, kita sepakat harus bayar di sana, Mas Budiman. Bagi saya cukup besar, waktu itu saya minta 250 juta, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Saya bayar 50% dulu ya. Gitu. Ya udah, berangkatlah kami. Tiba-tiba bukan ke pengadilan. Ternyata kompleks seperti Mas Budiman yang kompleks jaksa. Kemudian dia coba lagi, saya dikasih, ya, saya bilang sama dia, ini teman saya advokat, saya tendang kamu kalau kamu berani masih ngomong seperti itu, saya bilang. Ketika kami di hotel, saya bilang sama dia, saya ini bukan langsung jadi advokat. Sampai sekarang saya masih mengajar, saya bilang. Waktu saya ngajar, saya masih bisa cicil-cicil rumah saya. Waktu itu di Rawalumbu, saya bilang. Anak saya bisa sekolahkan, saya bilang. Tapi saya berjanji, saya bilang, ketika saya jadi advokat, nggak akan melakukan seperti ini. Dan Mas Budiman saya tahu, ternyata dia bayar paket ini kasus. Rupanya mereka itu banyak, fee-nya kecil. Tapi yang besar itu adalah uang-uang pengurusan ini. Inilah sering disebut satu orang lawyer meledak, sebenarnya bukan fee-nya. Karena kadang-kadang kami, klien ini nature-nya itu bayar fee klien itu sampai diperas-peras gitu loh. Nah kadang-kadang mereka nggak apa-apa kecil. Tapi yang namanya tanda kutip mengurus, disinilah mereka membat. Misalnya diminta 10, padahal mungkin dikasihnya 3. Tapi yang 7 itu mereka makan. Inilah yang sering para litigation lawyer itu mendapatkan uang lebih banyak. Maksud saya bilang sama kawan nih. Kalau kita kemudian semuanya tidak mau, kan jaksa juga mikir, hakim juga mikir. Nah problemnya adalah saya bilang struktur berpikir para advokat sudah rusak, yang klise. Kalau saya nggak katakanlah suap, saya kalah. Nah saya bilang inilah kerusakan, inilah kemudian menjadi belief system dalam otak kita yang kemudian kita pelihara dan kita wariskan. Makanya waktu saya terus terang Mas Budiman dalam podcast beliau Anda ini, karena ini podcast yang sangat saya hargai. Waktu saya diminta untuk saksi adecat bagi rekan kita advokat Dr. Learning yang pengacaranya siapa namanya Lukas NMB, saya diminta untuk saksi adecat. Saya tahu dia didampingi oleh OCK Ligis. Ya, tapi saya bilang saya tidak bersedia kalau OCK Ligis ada pada saat sidang. Karena yang saya tahu, beliau ini telah pernah dihukum oleh pengadilan karena korupsi suap. Menurut undang-undang advokat semestinya dia tidak berhak lagi. Tapi karena organisasi advokat kemudian diam, dia tetap bisa praktek. Saya tidak ada kebencian kepada beliau. Coba bayangkan Mas Budiman, seorang Lisa ini demi hukum dia harus dipecat, tapi karena organisasi tidak berfungsi, barangkali dia akan menjadi pemain hebat karena tidak ada sanksi. Nggak ada sanksi. Makanya itu menurut saya yang paling kacau sekarang. Kita berharap kepada teman-teman saya. Nggak ada. Saya tidak, bagaimana saya benci kepada teman-teman saya. Tetapi kita ini bisa menjadi sumber negara gagal, sumber masalah di bangsa ini. Kalau kita sudah merusak bangsa, tapi tetap kita lindungi, tetap tidak ada, katakanlah seperti Hakim Agung ketika mereka melakukan, kita tuduh mereka. Kita pindah mereka, tapi ketika advokat melakukan, padahal mereka juga sama-sama aparat penegak, menurut saya nggak fair. Itu sebabnya kalau saya bilang, kalau kita benar, bukan tidak mungkin peradilan kita benar, tetapi kita juga organisasi kita tidak berjalan. Bahkan sekarang ini bisa jadi advokat, Mas Budiman mungkin karena wartawan tahulah sedemikian beceknya, sehingga beginilah wajah hukum kita. Apakah terus ini kita akan pertahankan? Kita barangkali akan menjadi sumber utama masalah bangsa ini, Mas Budi. Oke, baik. Itu soal Zero Free Card. Sekarang yang juga menarik jadi perhatian publik adalah soal judi online. Ya, yang mungkin Kompas sudah menginvestigasi itu di Desember 2023. Wartawan Kompas sampai ke Kamboja menginvestigasi bagaimana warga negara Indonesia itu menjadi orang yang mengelola perjudian. Semuanya ada di situ gitu. Tapi baru sekarang kemudian terungkap gitu, dan ternyata ada orang-orang dalam juga ya yang menjadi pelaku untuk judi online itu. Gimana Anda lihat? Budiman, kalau Kompas kemudian tahun 2023 waktu peristiwa Sambo, ternyata kan ditemukan uang
yang sampai sekarang tidak terungkap. Tapi muncullah konsorsium 303 Mas Budiman. Iya. Analisa kami sebagai advokat bahwa kami membentuk namanya Tampak untuk meminta Sambo dipecat. Dari mana uang Sambo? Udah rame kemudian bahwa mengelola judi online. Kita laporlah ke KPK dalam konteks korupsi. Artinya sebagai aparat penegak hukum kan dia tidak bisa menerima uang. Itu adalah suap menyuap. Yang kita sedih sampai detik ini Mas Budiman, laporan kita itu tidak berlanjut. Saya kebayang, andaikan 2,5 tahun yang lalu, sempat pada saat itu berapa hari, kemudian terjadi yang sekarang ini. Terjadi penggerebekan. Ya toh, tetapi tidak tindak lanjut. Mas Budiman, yang kita lihat pengurus-pengurusnya itu kan adalah petinggi-petinggi teman-teman polisi. Sebagai penanggung jawab Sambo, kan ada juga penanggung jawab yang di atas. Makanya ini saya teriak-teriak terus. Saya kemarin terharu mendengarkan pidatonya Mas Sigit Kapolri. Dia bilang begini, kalau saya terbukti untuk menerima, besok saya Mundur. Oke. Sebaliknya, saya nggak tahu apakah ini pesan ini yang paling penting, dugaan saya pesan ini yang paling penting, karena Beni Kaharman bilang begini, terima kasih Pak Ketua, maksudnya Habibur Rahman. Bisa bintang-bintang semua di sini. Nggak lazim ini, katanya kok semua Kapolda hadir. Dugaan saya pesan ini yang mau disampaikan. Kalau kalian atau staf saya, bawahan saya, kemudian kalau masih bermain-main, kemudian mundur. Kedua, kalau Anda mungkin pertama, kalau Anda tidak kemudian mundur, berarti kemungkinan Anda menerima. Atau kedua, Anda kemudian tidak mau tahu atau Anda takut. Mas Budiman, menurut saya pesan ini sangat luar biasa. Tapi sekaligus melalui dialog ini, saya misalkan kepada Pak Sigit, saya hormat kepada beliau. Kalau kita mau serius, kalau cuma kericik-kericik, saya mulai dari konsorsium 0303. Saya malah kalau kita analogi saya membersihkan lantai, kalau lap kita, sapu kita masih kotor, nothing. Saya hormat sama Mas Sigit, sahabat saya. Saya hormat sama beliau. Tetapi ini momentumnya saya pikir harus dimulai dari dalam. Karena tahun lalu 300 triliun. Tahun ini kemudian naik lagi. 4 juta pemakainya Mas Budiman. PPATK kan by name by address kan. Ada 70.000 yaitu tentara dan polisi. Mengapa kemudian kita tidak fokus dulu teman-teman polisi sebagai penindakan, fokus cari polisi ini siapa yang ini. Kalau muncul nggak namanya, siapa yang menerima, kan tinggal ya teman-teman tahulah, cuman follow the money. Pasti Ivan kepala PPATK pasti kooperatif. Mulai dari sana. Saya dugaan saya udah kayak kita ini Mas Budiman minta maaf tanpa dramatisasi, tapi saya siap kalau seperti itu. Sebenarnya kita ini seperti udah di Amerika Latin, Mas. Cuman di Amerika Latin itu tangible. Dengan narkoba. Kita ini kan intangible. Tidak berdarah-darah memang. Tapi akibatnya Mas, karena kan menurut Pak Ivan, kalau dulu yang main itu 100.000 ke atas, sekarang 10.000. Tetapi yang dipakai dulu itu hanya 10% dari gajinya, sekarang katanya 90% dari gajinya. Bagaimana mengerikan, ekonomi kita lagi landai. Pemerintah sedang mati-matian menggenjot pajak. Uang kita ratusan triliun lari ke luar negeri. Karena dibawa oleh para bandar. Tetapi tetap aja mainnya tetap jalan. Menurut saya, di sisi lain betul memang pencegahan yang kementerian yang yang dulu Kominfo. Betul itu mungkin mereka pencegahan. Tapi jauh lebih penting andaikan 2,5 tahun yang lalu kita. Mas Sigit, saya bilang siapapun jenderal sekarang. Apakah aktif atau mantan-mantan polisi-polisi yang masih nakal-nakal. Saya sih dorong ini dulu disikat. Ya, saya bayangkan karena tanpa menyederhanakan masalah karena kan online Mas. Beda kalau judi konvensional kita nggak tahu main. Ini jelas PPATK 70.000. Berarti orangnya kalau sekarang diminta sekarang sama kepala PPATK saudara Ivan pasti ada uangnya, pasti ada tahu orangnya siapa. Nah ini tidak lagi seperti Mas Budiman solidaritas korps, Mas Sigit
sedang kemudian mencelakakan kepolisian. Saya harapkan Mas Sigit kita selamat soal kasus Sambo. Kita bareng-bareng nih. Ada lagi satu kerjaan kita ini. Tapi kembali kalau kita cinta kepala institusi. Semua yang merusak institusi polisi, yang bermain-main kemudian mencari keuntungan dengan tega warga negaranya kemiskinan luar biasa. Saya kira ini layak ditindak, hukum sebesar-besarnya, kemudian miskinkan sebesar-besarnya, sehingga harapan kita dengan aparat penegak hukum ini masih ada harapan. Tapi kalau kita cuman kerece-kerece, kami udah tindak sekian puluh ribu, kalau cuman pemainnya, ya misalnya begini, Benny Ramdhani pernah mengatakan cuman 5, udah disebut, ada nama presiden, Budi Ari, terlepas sekarang ini, kita harapkan kalau memang Budi Ari sikat gitu loh. Tetapi pernah Budi Ari, saya berkali-kali itu juga dibilang 5 nama bandar. Kemudian Benny Ramdhani di depan presiden. Saya kira Benny Ramdhani, saya yakin itu tidak bohong. Ini di follow up. Kalau kita tidak mulai dari atas-atasan, dari bandar-bandarnya, saya kira tahun depan, tapi kerusakan itu yang sempurna, kita akan makan tenggelam. Jadi sebenarnya poin soal Zarofrikar dan poin soal judol ini menjadi momentum untuk bersih-bersih. Karena presiden mengatakan, ya kan, berkali-kali, tuntas ke akar-akarnya. Saya kira jelas tuh di depan Jaksa Agung, di depan. Nah, kalau kita mau taat kepada pembantu-pembantu presiden, saya bilang kalau enggak, ya udah Mas Budiman. Saya tidak kita lebih harapkan kemudian kalau Mas Sigit mungkin saya yakin dia mampu lah. Ya toh, saya berharap ini momentum kedua kepada beliau setelah kasus Sambo bisa dia bersih-bersih. Tapi ini menurut saya ini jauh lebih serius. Ini saatnya. Karena kata-kata itu menggetarkan saya waktu saya dengar, saya kirim kemana-mana. Ya. Saya kirim kepada Mas Wahyu, kepada Doviri, ke Irwasum, saya bergetar. Saya lihat ada serius. Tapi kita harap juga polisi-polisi ini jangan jadi pengkhianat mereka. Kemewahan mereka, keagungan mereka dengan seragamnya itu. Tapi bukan mereka mendapatkan dengan melanggar hukum. Kemudian ada fungsi yang kedua untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Saatnya kita dalam keadaan sangat susah, siapapun. Begitu juga Panglima TNI. Bila perlu kita undang Panglima TNI, persenjataan kita itu kalau emang polisi tidak mampu untuk bandar-bandar ini, seperti saya bilang kartel-kartel di Amerika Latin sana, mungkin itu terlihat. Tapi kalau ini karena dia melalui digital, saya bayangkan, saya bilang analoginya lebih berat kita menghadapi Belanda zaman dulu lagi ini dibanding sekarang, Mas. Kenapa? Kalau Belanda itu dulu musuh kita keluar, kalau ini kan sempurna dari dalam juga keinginan adiktif dari dalam itu ada keinginan untuk tetap main judi, sementara uang yang didapat diambil oleh negara lain, sementara kemampuan ekonomi kita di dalam negeri dalam keadaan lemah, tetapi disedot itu karena faktor judi online. Malah menurut saya itu berat sekali tantangan. Kalau ada warga negara, apakah aparat penegak hukum, polisi, apakah tentara, saya senang kepada saudara Tito. Dia buat statement. Kalau ada ASN main katanya dipecat. Jangan sekedar omon-omon dong. Kalau enggak itu akan menjadi jadi mainan, kemudian orang akan masif kembali untuk melakukan. Yang dibutuhkan sekarang bukan omon-omon. Tapi tindakan. Ya, sesuai dengan kata, dengan perbuatan. Itu yang saya kira saat ini. Apa dibilang presiden, diikuti oleh semua stakeholder, itu harapan kita bisa kembali. Oke, Bang. Pertanyaan saya, Bang. Lama sekali bergelut di dunia advokat gitu. Nah, kalau kita lihat refleksi dari Bang Saur gitu, apa sih sebetulnya masalah yang paling mendasar, yang paling akar masalah dari bangsa ini sebenarnya apa yang harus segera dibenahi? Saya kira nggak susah. Soal moralitas nurani kita telah mati, Mas Budiman. Nurani kita telah mati. Mati. Sebab menurut saya serusak apapun peraturan kita, Mas Budiman, kalau kita masih punya nurani. Makanya menurut saya itu bullshit lembaga pengawas ini tanpa mengecilkan, Mas. Lu mau dibuat 1000 pengawas, tapi dari dalam udah rusak. Satu-satunya yang membenahi itu, ya tadi Mas Budiman, kalaupun kita pakai bahasa agama, pertobatan itu yang dibutuhkan saat ini, Mas Budiman. Saya kira ini yang merusak, Mas Budiman. Sebab karena ini sudah mau Anda kemudian diawasi oleh 1 juta orang, kalau Anda sendiri tidak mau bersedia untuk mau berubah, itu nothing. Jadi saya bilang sederhana aja.
Ya misalnya Mas Budiman saya tahu sebagai seorang wartawan Kompas, ya sama dengan saya Mas Budiman. Kemarin itu ada satu teman kita lah, saya sebut nanti. Dia mungkin mengikuti saya Mas Budiman. Dia menteri paling terkenal sekarang ini. Tiba-tiba saya diundang di rumahnya di Menteng. Saur, saya ikuti sepak terjangmu selama ini membantu kebebasan beragama, Sambo. Dia buat uang. Dia bilang begini. Saya rindu karena perusahaan kami CSR mau membagikan tidak hanya kepada Anda. Dia bilang nggak kecil, teman. Ini 100 juta. Katanya. Saya sebutkan nanti namanya. Saya bilang sama dia, sobat saya bilang, kalau Anda bicara soal pro bono, jujur saya bilang, saya tidak pernah berhak menerima kalau itu pro bono. Dari uang saya sebagai lawyer yang saya dapat, kemudian saya berbagi apakah dalam bentuk ongkos, dalam transportasi atau buat gugatan. Barangkali apa yang dikatakan oleh Mas Budiman saya tadi diukur berbagi kepada panti asuhan. Saya bilang, tapi Anda jangan berkecil hati, saya bilang. Kalau satu saat saya butuh uang, saya akan ada berdiskusi. Akhirnya dibilang gini Mas Budiman, ini udah keluar dari rekening perusahaan. Saya ditanya, mungkin karena dia tahu saya Kristen. Saur gereja di mana katanya? Saya bilang saya di Okumene, di kompleks Kemang Perapan itu ada gereja. Maksudnya apa? Apakah ini bisa disalurkan? Ya udah, tapi apa judulnya? Karena ibu saya berulang tahun. Ya udah, saya panggil pendeta, kemudian saya ceritakan kenapa uang itu ada. Maksud saya Mas Budiman, bagi uang 100 juta menurut saya relatif lah. Tapi bukan sekali dua kali Mas Budiman. Maksud saya begini, kalau kita bilang karena berkekurangan, Paulus saya sengaja bawa teman anaknya Mas Budiman. Mas Budiman, ijazah Paulus sampai sekarang dari SD SMP bisa mungkin ditanya nanti putri Mas Budiman masih di tangan suster karena dia dimasuk diri. Begitulah sekitar 7 tahun yang lalu saya bilang sama dia, Paulus, papi sekarang ini sudah ada uang. Sekarang ambil ijazahmu. Pah tanggung katanya. Udahlah, kalau nanti saya kerja, saya akan ambil. Saya mau katakan begini Mas Budiman. Begitu panjang range pertarungan yang tadi Mas Budiman bilang, ini lawyer atau ini. Tapi saya katakan kepada Mas Budiman, ini bukan soal sombong. Tapi bukan tidak ada menteri mengajak saya untuk kasus. Gubernur datang untuk kasus korupsi. Tapi kantor kami mengatakan, saya klaim saya aktivis anti korupsi. Saya tidak mau saya teriak di satu sisi, saya dapat keuntungan. Saya bilang enggak. Satu hari saya bilang, Mami, bagaimana kita ambil aja dulu satu. Apa dibilang istri saya Mas Budiman? Rupanya cuma segitu bayaranmu. Jadi saya sengaja anak saya nanti Mas Budiman tanya, tetapi saya bilang terlalu banyak alasan saya untuk membantu yang saya pro bono. Tapi saya bilang enggak, saya udah klaim. Mungkin saya satu di antara yang sekian. Saya bilang mendeklar sebagai aktivis korupsi. Tapi saya bilang kalau seorang advokat menghayati sumpahnya, ketika seorang advokat diangkat jadi advokat pada saat yang sama dia pasti anti korupsi. Karena apa? Di Kode Etik dan Undang-Undang Advokat, seorang advokat tidak bisa menjanjikan satupun untuk mempengaruhi kliennya supaya diuntungkan. Jadi menurut saya problem kita soal moral, bukan soal cukup gaji kita, bukan soal ini. Saya pernah Mas Budiman, karena susahnya kita cuman beli tempe Mas Budiman, nggak ada lagi uang. Kita sampai cari-cari recehan sama istri kita. Ibu, saya tidak mengecilkan. Tapi saya mendampingi, nggak pernah saya ceritakan kepada teman kasus-kasus publik, saya ceritakan nggak punya. Problemnya adalah, itu yang saya bilang, kita cari alasan Mas, tidak ada gaji lah bagi saya Mas Budiman. Tidak pernah masuk itu dalam meaning saya. Karena dalam perjalanan saya tidak mengatakan seperti itu. Nurani kita telah tumpul ya, telah hilang itu sebagai problem bangsa itu gitu. Tapi kalau saya boleh tanya pada Bang Saur gitu, negara mana sih yang Anda idolakan? Negara di luar Indonesia Anda idolakan yang kira-kira itulah kira-kira harapan saya Indonesia itu akan menjadi seperti itu? Sebenarnya terus terang saya nggak tahu ya, saya mengidolakan katakanlah Amerika. Bagaimana negara ini kan dari para budak-budak sebenarnya dari Eropa yang mereka tidak beruntung, kemudian mereka mendirikan negara impian.
dari kelas-kelas yang tidak terpandang, bukan aristokrasi mereka dari Belanda untuk mencari negara impian. Makanya ada namanya American Dream. Bagaimana sejarah mereka soal perbudakan, terlepas Kamala Harris belum terpilih, katakanlah apakah itu soal gender dan lain-lain. Tetapi mereka bisa membuktikan mereka dari pernah ada perbudakan, pelan-pelan mereka bangun, kemudian mereka bangga sekali sebagai orang Amerika. Mungkin mereka bukan lagi disebut satu-satunya adik kuasa, tapi rakyat mereka itu terbangun, mereka bangga sekali sebagai warga negara Amerika. Saya rindu, saya bayangkan Indonesia itu kuat karena pribadi-pribadi setiap orang itu merasa bangga dengan diri sendiri dan bangga dengan negaranya. Nah, saya berharap gitu loh, terlepas apapun kondisi kita saat ini, tidak mengurangi tentang kebanggaan kita tentang Indonesia, dan itu hanya dimulai kebanggaan tentang dirimu. Satu-satunya ketika kamu bekerja, bersyukurlah dengan apa yang diberikan negara, bahagialah dengan ini. Itu yang menurut saya sehingga militansi itu bisa terbangun. Oke, kalau soal pemimpin baik di dalam maupun di luar negeri, baik formal maupun informal yang menjadi idola dari Saur Siagian siapa? Saya mengagumi Gandhi, Mas Budi. Gandhi. Mahatma Gandhi. India. Gandhi di India. Dengan teorinya Ahimsa, dengan tidak kekerasan, dia bukan memimpin satu partai. Tapi ketika dia sekolah dari Oxford, kemudian praktek sebagai seorang pengacara di Inggris, kemudian dia sadar kalau dia mau kemudian berjuang untuk membebaskan negerinya, dia kemudian hidup dengan gaya saudara-saudaranya, ditinggalkan kehidupan dengan gaya Eropa, kemudian hidup dengan otentik dan keteladanan yang ditunjukkan. Saya kira salah satu negara di mana dia merdeka bukan dengan kekerasan. Keteladanan Gandhi itu yang saya kira membuat akhirnya Inggris berpikir, sehingga dibilang dia anti kekerasan, dan akhirnya India kemudian sangat fenomenal kemerdekaan mereka. Saya kira ini mungkin terjadi sekitar 40 tahun yang lalu. Tapi value yang dibangun atau membuat Gandhi salah satu, katakanlah, pimpinan yang berpengaruh pada abad ke-20, saya kira relevan dalam konteks kita kekinian. Yang kita butuhkan itu keteladanan sekarang, Mas. Keteladanan. Jadi sempat Pak Prabowo ini disebutkan kata omon-omon yang menonjol. Saya kira Pak Presiden harus meningkatkan dari konteks omon-omon. Dan Mas Budiman tadi juga tanpa sadar omon-omon katanya. Dan orang selalu mendengar itu Prabowo. Tetapi yang dibutuhkan sekarang, dia harus keluar menaikkan derajatnya itu kepada tindakan. Dan kita dorong Pak Presiden, kita hormat. Kalau ini gagal, seperti presiden-presiden sebelumnya, rasanya anak-anak muda sekarang, saya dengar dari anak saya Mas Budiman, dia beberapa hari yang lalu, dia senang banget dia mengantarkan temannya, katanya akan menetap di Australia di mana banyak fenomena anak-anak anak-anak muda kita, kemudian agak berpikir kemudian melanjutkan di Indonesia. Kembali ini bukan soal dramatisasi. Katakanlah itu personal kausistik. Tapi bukan tidak mungkin. Sepertinya kita habis harapan. Dan itu menurut saya tidak baik. Nah, oleh karena itu kita minta siapapun, termasuk misalnya judi online, ya, keteladanan dari kepemimpinan. Misalnya beberapa waktu yang lalu teman-teman di DPR kan yang meminta supaya event terbuka. Ada nggak DPR katanya? Ada. Nah, kita minta, kita tuduh, kita minta tagih nih. Teman-teman Komisi 3, mereka Komisi Hukum. Ya toh? Siapa ya orang itu? Saya berharap teman-teman Komisi 3 punya proaktif untuk menindaklanjuti supaya pelanggaran etiknya. Kalau tidak, Mas Budiman, kita mau tangkap sejuta nothing. Tapi pada saat ini saya kira dari presiden itu dibutuhkan adalah keteladanan. Oke. Kalau Amerika punya American Dream dan Indonesia tentunya punya Indonesian Dream. Nah, bayangan Bang Saur ketika Indonesia nanti berusia 100 tahun pada 17 Agustus 2045, apa sih yang Anda bayangkan ketika Indonesia tuh masuk pada Indonesia emas di tahun 2045 nanti? Ya, makanya kalau saya bayangkan Mas Budiman begini. Sebenarnya kalau kita bicara soal kebanggaan itu kan itu di mindset kita kan, murni 100% kan itu di mindset kita ya. Saya kebayang 100 tahun yang akan datang, ketika kita bicara tentang Indonesia,
tidak terjadi kesenjangan yang begitu dalam antara satu warga negara dengan, misalnya apapun pilihannya dia, apakah dia katakan sebagai seorang tukang. Ya kalau mungkin jurnalis antara tukang dalam konteks di Indonesia saat ini kan kelihatan sekali. Tapi kalau kita pergi misalnya negara-negara maju, setiap profesi apapun yang katakanlah dia bangga dengan pekerjaannya. Saya tidak bicara nothing lah soal ekonomi. Tapi dia bangga dengan pilihan-pilihan pekerjaannya. Tidak seperti pertanyaan seperti ini. Saur, kamu kan relatif sudah dikenal gitu loh. Apakah kamu tidak terpikir kepada DPR? Menurut saya itu pertanyaannya konyol gitu loh. Sama dengan Mas Budiman. Ya saya pernah di talk show Mas Budiman back to BDM dulu. Ya toh. Ya saya bilang, ya saya kemarin itu yang Mas Budiman yang kita ini mah cuman Korea-Korea yang saya kemarin protes besar itu waktu saya diundang perpisahan. Ada kesempatan saya untuk mengekspresikan kegelisahan saya di talk show Mas Budiman. Saya tuntut saudara Bambang Pacul, Mas, saya udah lama gelisah tentang pernyataan sampean soal Korea-Korea, saya bilang. Oke lah kalau Korea negaramu itu bertanggung jawab lah, apakah negara Korea yang kita tahu sekarang yang hebat itu. Cuman makna, saya ingatkan kembali lagi pernyataan saudara soal RUU perampasan aset. Karena saya hadir bersama dengan Prof. Mahfud. Anda bilang sama Prof. Mahfud, kalau memang mau disahkan, tolong dilobi ketua umum. Kalau kita ini mah Korea. Saya ingatkan sampean, saya bilang. Itu 2 minggu yang lalu Mas Budiman di DPR. Saudara berdiri di sini, bukan dibiayai oleh partai. Tapi keringat rakyat lah yang menundukkan Anda di sini. Tapi kemudian karena hostnya adalah Budi dan Ari dari Total Politik, kemudian disambut Bang Pacul, di situ ada Jaksa Agung, ada Kapolri, semua pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kumham, apakah Bang Saur direspon? Yang menyedihkan saya Mas Budiman kembali dibilang, Bang, memang ini DPR, semoga ini Bambang Pacul dengar bahwa ini, dia jawab. Ini cuma tulisan tok DPR. Karena faktanya praksi kami lebih kuat, partai kami lebih kuat dari kami. Akhirnya saya bilang sama Beni Kahanman, saudara Beni adalah doktor hukum tata negara, ya udah. Tolong ajari dia. Sudah ketika Anda mengatakan seperti itu, maksud saya Mas Budiman, di mana seorang anggota DPR sekalipun, kedalaman dia tentang peran panggilannya dia, ternyata belum seperti yang kita harapkan. Oke, kembali kepada mimpi soal Indonesia tadi. Soal kesenjangan, apalagi yang Anda impikan pada 2045 nanti? Ya, saya bayangkan ya anak-anak kita sekolah bisa nyaman, kemudian dia bepergian tanpa harus dia katakanlah public transportasi tanpa dibebani mereka tiap hari, kemudian harus bermacet-macetan, ya toh. Kemudian di masa tua di mana pasangan-pasangannya mereka bisa duduk di taman seperti saya datang ke kompleks Mas Budiman. Tadi saya nggak nyangka di Jakarta Barat ada suasana hijaunya. Saya tidak bilang kemewahan kompleksnya Mas Budiman, tapi ada suasana hijau. Saya bayangkan itulah Indonesia ke depan di mana mereka nyaman tinggal di Indonesia tercinta ini. Oke, Bang Saur Siagian, terima kasih ya. Thank you so much. Ya. Thank you, Mas Budiman. Demikianlah obrolan saya dengan Saur Siagian, advokat yang anti korupsi. Banyak hal telah disampaikan oleh Saur Siagian. Bagi Anda yang ingin menanggapi Saur Siagian, silahkan menghubungi saya atau memberikan komen. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe kanal ini agar kanal ini terus bisa berkembang.